Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Peliharannya sudah sangat terlihat karena memang dari kecil ia dibesarkan di hutan. Dia masih panas banget. Meskipun hutan ini cukup rimbun, dampak dari kemarau panjang cukup terasa. Mencari air menjadi pilihan yang tepat bagi saya kali ini. Ya. Gimana nih Mas? Sungainya kering banget ini. Lihat tuh pemirsa. Walaupun sungai ini sekarang sudah sangat kering dan tidak ada sedikit air pun di sini, tapi ada beberapa satwa yang masih bertahan hidup di sini. Sebetulnya ini adalah jenis satwa yang sangat membutuhkan air ya dalam hidupnya, tapi mereka bertahan dengan memang mereka sudah terbiasa ya dengan iklim yang ada di sini. Kebanyakan musim di sini itu musim panas, jadi lihat ya, ini ada beberapa amfibi. Nah, lihat ini adalah katak hutan ya. Ini adalah jenis katak, bukan kodok. Kalau kodok itu kulitnya itu lebih kasar, sedangkan ini lebih lembut dan licin. Ini adalah katak. Katak merupakan sejenis amfibi yang hidup di daerah-daerah lembab dan berair. Mereka umumnya bisa tumbuh cukup besar, hampir sebesar telapak tangan seperti ini ya. Cuma yang ini masih pada kecil. Dan tempat kayak gini tuh benar-benar disenengin sama reptil kayak ular ya. Mulai dari jenis ular-ular beracun ataupun ular yang tidak beracun. Sekarang Panji pengen menjelajahi lokasi sungai kering ini menuju ke arah sana. Mudah-mudahan Panji bisa menemukan beberapa satwa liar yang hidup di sekitar sini. Ayo Mas, antar dulu ya. Wow. Mas. Lagi jauh. Coba Mas, coba. Oke, ini jenis ular yang beracun nih Mas. Harus coba untuk angkat nih. Lihat, sekarang Anda bisa lihat ular ini memiliki bentuk kepala yang berbentuk segitiga beserta tubuhnya yang berwarna hijau terang. Warnanya yang hijau membuat ular ini mudah berkamuflase di antara dedaunan hutan, seperti di pucuk-pucuk daun seperti ini. Sedangkan ciri-ciri ular hijau yang berbisa atau yang berbahaya itu terletak pada ekornya yang berwarna merah. Nah, di Indonesia ada banyak sekali varian atau jenis ular hijau yang hidup di negara kita ini. Tapi yang berbahaya hanya beberapa jenis saja, jadi nggak semuanya berbahaya. Luar biasa ya. Tuh, lihat tuh. Ular ini nggak agresif, dia cenderung pasif seperti ini. Dia akan menyerang ketika sudah merasa sangat terdesak, seperti terinjak atau mungkin tersenggol ketika kita lewat di hutan. Makanya kalau kita lewati hutan, kita harus jeli melihat setiap batang pohon yang ada, karena takutnya ular ini lagi diem nih di situ untuk tidur. Nah, sekarang kita lepasin lagi ya. Oke kawan, bye bye. Ular hijau memang predator yang ganas di kelasnya. Hal ini disebabkan kandungan bisa di reptil yang satu ini merupakan hemotoksin dan Mas. Hah? Dua? Makan apa ya? Ular ya? Lihat nih, seekor luwak atau musang bulan lagi memakan seekor ular yang sedang apes nih.
Selain memakan buah-buahan, musang ini juga hobi memakan daging ya. Dia akan memakan daging apapun, mulai dari satwa kecil sampai ke satwa besar seperti ini. Ularnya udah mati, dan sekarang musang ini lagi melumpuhkan ular satu ini, mulai dari kepala hingga bagian tengah tubuhnya, dan perlahan-lahan musang atau luwak ini akan mematahkan bagian demi bagian tulang yang ada di tubuh ular itu supaya ularnya benar-benar lumpuh dan bisa dimakan. Proses ini akan berlangsung sangat lama dan mungkin tidak seluruh bagian tubuh ular ini yang dimakan habis oleh musang ini. Paling sisa setengahnya, karena ini musang yang belum terlalu besar ya, masih kecil. Umumnya satwa seperti ini memiliki bulu yang sangat tebal, jadi ketika ular menggigit, musang ini nggak akan ngerasa sakit karena memang giginya nggak bisa nembus badannya. Lihat, nah kepalanya lihat mulai ditarik, mulai dimakan. Mas, pelan-pelan mas, jangan gerak terus mas. Dia lagi konsen makan tuh, lihat. Rahang ularnya mulai ditarik, mulai dicubit sedikit demi sedikit, dan nanti ketika si ular ini sudah lunak ya, dia akan mulai memakan potongan-potongan kecil dari daging ularnya. Luar biasa nih. Lihat, walaupun masih terbilang belum terlalu besar ya, masih remaja, tapi keliharannya sudah sangat terlihat karena memang dari kecil ia dibesarkan di hutan. Dia masih bingung nih mulai dari mana memakan ular ini, karena memang kulit ular, apalagi ini ular besar ya, itu alot dan keras. Jadi taring musang yang masih muda sulit untuk merobek dan juga memotong bagian demi bagian daging yang ada di ular itu. Pertarungan antara ular melawan musang memang kerap kali terjadi di alam liar. Dalam rantai makanan, biasanya musang merupakan pemenang dalam pertandingan melawan reptil lanang sapi ini. Itu jenis ular lanang sapi. Ular lanang sapi ini tergolong ular yang nggak beracun, dan kalau gigit musang ini pun ketika giginya bisa tembus, ular ini nggak akan mematikan lah untuk si musang ini sendiri. Dan selain itu daging dari ular lanang sapi ini juga tebal mas, jadi lebih empuk lah buat makanan si musang ini sendiri. Nah, musang memiliki pertahanan yang kuat, ya, memiliki rahang yang kuat, memiliki cakar yang kuat, dan memiliki bulu dan kulit yang sangat tebal. Wah, sebuah pengalaman yang sangat berharga karena Panji bisa melihat langsung tempat berkumpulnya satwa liar ketika mereka melewati musim panas atau musim kering. Umumnya mereka tersebar ya dari masing-masing tempat yang berbeda. Mungkin musang ini bisa dari hutan di sebelah sana, ular ini bisa dari hutan di sebelah sana. Tujuan mereka adalah satu, mencari makanan. Ular mencari katak, katak mencari air, sedangkan musang mencari ular untuk dimakan. Lalu predator dari musang ini sendiri apa ya? Bisa macam-macam, bisa kucing hutan, terus bisa satwa liar besar lainnya juga yang bisa memburu musang ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa predator dari semua satwa liar ini, predator sejatinya itu adalah manusia. Petualangan saya kali ini. Dengan karunia suguhan alam berikut kekayaannya,